dan dalam sesi ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jadi kalau kita lihat fenomena internet of things atau digitalisasi di berbagai sektor kehidupan ini kan merambah ke banyak sektor. Cuma kok di sektor transportasi itu kok agak gaduh, ini yang saya juga ini yang menggelitik saya. Saya akan coba compare dengan sektor di jasa keuangan. Jadi kalau kita lihat fenomena Gojek, dia kan tidak, Gojeknya sendiri awalnya di sektor transportasi. Tapi kalau di sektor jasa keuangan, ini otoritas jasa keuangan atau kalau sistem pembayaran itu Bank Indonesia itu cukup confident menunjukkan bahwa negara hadir. Jadi ketika banyak perusahaan digital dia merambah ke sistem pembayaran, Bank Sentral itu cukup tegas. Kalau dia nggak mengurus izin, dia disuspend kan gitu. Nah ini kenapa ini tidak terjadi di sektor transportasi gitu? Bayangan saya ketika awal-awal dulu ketika tidak ada izin, otoritas transportasi itu mensuspend kan gitu. Sehingga tidak menjadi complicated seperti sekarang ini. Jadi saya mendorong supaya otoritas transportasi di Indonesia itu lebih confident, sama confidentnya dengan Bank Sentral dalam menghadapi perusahaan digital masuk ke sistem pembayaran. Kalau kamu nggak ngasih izin, saya suspend kan gitu. Baru ketika dia ngurus izin dibuka lagi, sehingga ada kontrol kan gitu. Ada kontrol. Itu pembelajaran pertama. Kita bisa belajar dengan otoritas di sektor jasa keuangan. Kenapa dia bisa mendisiplinkan digital company, tapi kok di sektor transportasi agak kewalahan dan bahkan cenderung gaduh kan gitu. Cenderung gaduh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju bahwa di awal tadi bahwa transportasi online itu harus didekati secara lintas sektor. Dan saya tidak melihat ini yang belum banyak disinggung dan belum banyak diungkap kaitannya dengan unfair contractor. Jadi kalau kita bicara soal dan unfair contractor sebenarnya tidak hanya di transportasi online, tapi di banyak bidang. Tapi di transportasi online itu nggak pernah disinggung. Jadi sekarang yang ada di sini, kalau kita menggunakan transportasi online, berapa sih yang membaca syarat dan ketentuan secara detail? Rata-rata begitu ada agree, dia tidak membaca langsung agree tadi. Padahal kalau kita baca syarat dan ketentuan, banyak klausul yang isinya itu bernuansa unfair contractor. Sebagai contoh itu, YLKI kebetulan menganalisa kontrak-kontrak di itu. Pertama kaitannya dengan data pribadi. Jadi ada penyedia aplikasi yang dia ada klausul yang mengatakan bahwa penyedia aplikasi itu bisa menggunakan data konsumen baik di Indonesia maupun di negara lain mereka bisnis kan kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah klausul ini fair atau tidak? Kalau tidak fair, siapa yang mengawasi? Kementerian apa yang mengawasi kan gitu. Kemudian yang kedua dikaitannya dengan di dispute settlement. Itu ada di syarat dan ketentuan Grab Indonesia. Itu dikatakan begini, kalau ada sengketa antara konsumen dengan penyedia aplikasi, itu akan diselesaikan menurut hukum di Indonesia. Apabila hukum Indonesia tidak menyelesaikan, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan di pusat arbitrase di Singapura dengan menggunakan bahasa Inggris. Apakah boleh perusahaan berbisnis di Indonesia dengan membuat klausul seperti ini kan kira-kira gitu. Jadi mungkin ini ke Prof Markus ya. Jadi dalam konteks unfair contractor tadi, di mana peran negara kan gitu. Nah, ini memang problemnya begini. Kalau saya kebetulan di perlindungan konsumen, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada pasal 18 tentang klausula baku yang nuansanya itu mengatur perjanjian yang tidak adil tadi. Cuma problemnya di Indonesia, isu perlindungan konsumen itu lebih didekati sebagai isu trade, isu perdagangan. Makanya leading sektornya itu Kementerian Perdagangan. Padahal di banyak negara isu perlindungan konsumen itu didekati sebagai isu legal. Misalnya di negara bagian Victoria, Consumer Affairs itu di bawah Ministry of Justice. Bahkan di Jerman itu Menteri Kehakiman dan Perlindungan Konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu didekati sebagai isu hukum lagi. Sehingga klausul baku di banyak negara unfair contractor itu yang ngawasi Ministry of Justice. Jadi di Ministry of Justice itu ada fungsi pengawasan unfair contractor. Problemnya di Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM kita tidak ada fungsi yang mengawasi kontrak-kontrak itu tadi.
Jadi menurut saya unfair contract secara kelembagaan itu juga harus dibereskan karena ini masalah mendasar di dalam banyak sektor termasuk transportasi online. Terima kasih.